Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di siang hari ini ya. Selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan isi dengan obrolan budaya Sriwijaya Siang. Tamu kita jauh datang dari Musirawas Utara atau Muratara, yaitu ada Tampu Bolon Sufardi selaku penyair dan penulis buku biografi Puisi Musirawas Utara. Dan tema kita Khazanah Budaya dan Sejarah lewat puisi bersama penggerak literasi Muratara. Langsung baik kita bersuah dengan narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah super baik sekali. Iya. Ya, kita masih coba tuh. Ya. Di kesempatan siang hari ini ya untuk dulu pendengar dan kita panggil Tampu Bolon apa Supardi? Pardi, tepatnya Pardi. Jadi rekan-rekan penyair, penggerak literasi penulis biasanya panggil Pardi. Oke, Pardi. Ya. Pardi Rumi, Instagramnya Pardi Rumi. Nama apa namanya? Nama penanya Pardi. Penanya Pardi Rumi. Pardi Rumi. Pardi Rumi. Oke Pardi, ini datang ke Palembang memang ada kegiatan atau gimana? Ada ya? Datang ke Palembang kebenaran ada rekan penggerak literasi yang kala itu acara 4 harian di Hotel Grand Surubut Lubuk Linggau, Wadola. Jadi saya berkesempatan untuk menghubungi Wadola. Alhamdulillah duduk di tempat ini dalam rangka membahas khazanah kebudayaan tentang Musirawas Utara dalam bentuk puisi. Oke. Ini ada bukunya yang kami pegang nih tentunya ya ini bukunya ya untuk dulur ini ada Ziarah Tanah Beselang antologi puisi. Jadi antologi puisi ini tapi antologi puisi pribadi ya bukan? Ya antologi tunggal ya. Antologi puisi pribadi. Oke. Bisa dijelaskan ini bukunya ya antologi puisi Ziarah Tanah Beselang. Kenapa ditulis Ziarah Tanah Beselang? Ziarah Tanah Beselang itu adalah boleh dideskripsikan atau digambarkan bahwa biografi Muratara dalam bentuk puisi. Ya, jadi kenapa pada akhirnya judulnya Ziarah Tanah Beselang? Karena menziarahi masa lalu. Menziarahi masa lalu terdiri dari menziarahi sejarah gitu ya. Menziarahi sejarah Muratara dari masa zaman manusia purba 4000 tahun yang lalu di Napalicin. Kemudian jejak peninggalan Sriwijaya, ada Candi Tingkip di Sungai Lanang di Simpang Nibung. Kemudian ada lagi Candi Lesung Batu di Lesung Batu Rawas Ulu gitu ya. Kita tahan dulu, ini ada telepon langsung yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo.
Iya, mungkin terputus ya. Silakan ulang kembali di line telepon 0711351656. Jadi buku ini bercerita tentang pariwisata dan sejarah, budaya Iya, juga. budaya juga. Eh seperti ada telapak yang kau iring ya. Ya, telapak yang kau iring ada. Ya, di buku-buku ini ada apa saja yang bisa dibuka mungkin puisi-puisinya. Ada Beringin Tua ini bercerita tentang keadaan alam. Beringin Tua itu tentang masa kecil lah, boleh dikatakan tentang masa kecil. Di sana ada juga puisi, ada Tanah Beselang, ada Ziarah Layang-Layang, kemudian Mengayuh Sampan di Sungai Rawas. Ada lagi di sana puisi tentang Batu Gajah. Batu Gajah, ada Batu Gajah ini ada memang batu gajah. ada batunya di sana. Nah, Di itu Batu Gajah letaknya itu ada di story juga tuh. ya, historinya ada juga. Ada Danau Rayo juga ada di sana lengkap. Jadi dia ada. Ya. Kenapa membuat ada inisiatif untuk membuat buku puisi yang ada hubungan dengan budaya? Kan jarang nih ya ada yang orang-orang Iya, yang begitu. ya, Jadi biasanya tentang alam ya. biasanya tentang Iya, alam, iya. biasanya tentang gejala-gejala sosial. Iya. Jadi Ziarah Tanah Beselang terdiri dari ada 100 puisi di dalamnya, adalah bentuk kegelisahan saya secara pribadi sebenarnya. Jadi saat pasca selesai kuliah di Universitas Batanghari Jambi, saya berinisiatif bahwa saya pulang kampung ini ada yang harus peran yang saya ambil gitu. Ya. Salah satunya adalah menulis buku ini, buku Ziarah Tanah Beselang. Jadi Ziarah Tanah Beselang itu sebenarnya kompleks dia. Ada berkaitan dengan gejala sosial, kemudian ada berkaitan dengan budaya, ada berkaitan dengan sedekah ramu. Tapi judul puisi sedekah ramu di dalam buku Ziarah Tanah Beselang adalah Hidang Nasi Kunyit namanya. Oh, oke. Ada Hidang Nasi Kunyit. Kemudian ada lagi cerita rakyat ya, cerita rakyat Danau Rayo. Kemudian adalah Bukit Layang di Bukit Ulu. Kemudian tentang pemekaran Muratara, semuanya lengkap di sana. Dari berbagai, secara komprehensif dia lengkap di dalam buku Ziarah Tanah Beselang gitu. Iya. Ini berapa jumlah puisi yang dalam satu buku? Jumlah puisi di dalam dicetaknya hanya 100 puisi gitu ya. Satu puisi Sebenarnya itu 145 puisi. dikurasi ya. Dikurasi jadi akhirnya 100 puisi. Gitu. 100 puisi. Nah, ini memang menurut dari Supardi bahwa memang sudah masuk dalam apa yang diharapkan Supardi ya, yang bercerita tentang Muratara. Ya, 100 puisi itu saya rasa walaupun belum lengkap, tetapi dia sudah mewakili ini. Saya menginginkan bahwa di Muratara perpustakaan sudah ada, tetapi referensi atau literatur tentang kemurataraan belum ada. Jadi puisi inilah salah satunya. Mungkin kedepannya adalah mungkin cerita rakyat yang perlu saya garap kedepannya gitu, Pak. Bisa dikatakan ini yang perdana lah untuk Sumatera Selatan. Iya, itu untuk perdana untuk Sumatera Selatan. Dan ya bisa kalau anak-anak sekolah nih kalau mau baca ini ada di perpustakaan. Perpustakaan Muratara belum ada. Jadi ini masih di kalangan-kalangan ini kepala dinas yang beli anggota DPR. Nanti ada frame kedua untuk anak-anak. Saya jual untuk anak-anak. Mungkin Sekolah-sekolah. Harganya saya turunkan biar terjangkau gitu. Atau mungkin disubsidi sekolah-sekolah ya. Disubsidi sekolah juga bisa kan. Taruh di sekolah kan. Taruh di sekolah-sekolah tergantung ya kebijakan pihak dinas gitu. Ini menarik sekali dan gambar view-nya danau apa dia? Ya, gambar view-nya danau. Ada danau, ada Bukit Barisan. Jadi Muratara kan masuk dalam belantara Bukit Barisan gitu. Belantara Bukit Barisan ada kisah orang tua yang ibaratnya tuh buka kebun talang, tinggal di belantara Bukit Barisan. Jadi begitu tentang pendidikan dan lain-lain gitu adalah. Berapa lama buat puisi ini? Sebenarnya buat puisi itu ini ngumpulin 100-an tadi. Iya, 100 totalnya 145. Pada akhirnya dibukukan jadi 100 puisi. Ya, ini berapa lama? Kalau berapa lama 5 tahun, tetapi dalam 5 tahun tidak selalu produktif gitu kan. Moodnya datang karang atau kalau nggak datang moodnya ya pakai atas ransel berkunjung ke suatu tempat, salah satunya di Napalicin tadi, ke Kuto Tanjung tadi ada puisi di situ, ada Muara Kulam dan segala macam. Lengkap itu. Dan memang untuk Muratara sendiri banyak tempat-tempat yang bisa dikatakan wisata religi ya. Iya, wisata religi banyak. Ziarah dan ini ada ziarah layang-layang dalam puisinya. Dan ada juga
mengenai Umpu Bulu nih apa nih? Umpun Bulu itu adalah Muratara kemarin banjir. Oh, jadi cerita Banjir tentang besar banjir, jadi. ya Umpun Bulu. Ini mengenai Ada Umpun Bulu. bukan ini ya, bisa katakan sastra lama Umpun Bulu bukan? Umpun Bulu. Kayak pernah dengar Umpun Bulu tuh. Artinya apa dalam bahasa kita? Umpun itu gimana nyebutnya itu? Umpun Induk akar gitu. Umpun. Umpunnya, induk akarnya gitu. Bulu itu bambu. Ya, umpun buluh bambu. Oh, Ya, iya. bahasa ini, bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa. Jadi harus menjaga lingkungan lah Saya ya. kira Sumatera Selatan nggak asing dengan Iya, kata-kata umpun. umpun bulu gitu ya. Iya, Kalau iya, mau mengambil dari KBBI ya rumpun, Rumpun ya. bambu, gitu Oke, ya. iya, Umpun iya, bambu. iya, iya. Dan memang ada beberapa yang ada hubungan tentang bambu, ada bambu runcing, ada ini, ada ya, tentang ya. pohon-pohon tadi. Pohon tadi. Dan ya mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan lah itu. Ya, dalam menjaga buku ini, ya. lingkungannya. Oke. Konsep yang dibuat dalam buku ini selain berhubungan dengan sejarah dan budaya, apalagi yang bisa kita nikmati dalam buku ini? Yang bisa kita nikmati dalam Karena menikmati puisi ini kan jarang kalau misalnya, Iya, tapi iya, ada narasi yang ada hubungan tadi katanya sejarah budaya, mungkin mengenalkan Muratara ya mungkin ya. Iya, ya saya katakan dari awal bahwa buku ini adalah biografi puisi Muratara. Jadi saya harus katakan bahwa ini adalah literatur, kalau boleh saya katakan. Banyak tulisan-tulisan yang udah ditulis di Muratara, artinya ada sejarah terbentuknya Muratara gitu Yeah. ya, segala macam. Nah, tetapi bukan saya tidak sempat membuat buku tentang sejarah, artinya puisi ini juga mewakili gitu ya, juga mewakili tentang Muratara dalam bentuk sejarah, dalam bentuk budaya, dalam bentuk kebiasaan Melayu, kemudian ke dimana pusat penyebaran Islam dari Jawa datang ke Musirawas itu Iya. tepatnya di Lesung Batu gitu ya, Lesung Batu. di Lesung Batu di sana Iya. penyebaran Islam gitu. Ya. Dan bukan sembarang puisi namanya. Bukan sembarang puisi. Dia berasalkan dari perenungan. Ada data juga. Dari dari riset. Riset walaupun riset data. ya, riset data. Itu yang narasumbernya orang-orang memang Ya, yang saya mewawancari mewawancari tokoh-tokoh adat, kemudian mewawancari boleh dikatakan pelaku-pelaku sejarah gitu ya. Iya. Nah, di dalam situ jadi Ziarah Tanah Beselang. ziarah ya. Tanah Besalang, menziarahi masa lalu. Gitu. Dari satu buku ini yang paling bermakna dalam tulisan yang Supadi sendiri yang menarik lah, nggak seluruhnya menarik nih ya. Iya. Tapi menurut Supadi sendiri apa yang bisa diceritakan mungkin kenapa gitu satu atau dua puisi yang menurut Supadi yang bisa dikatakan masternya lah ya, master karya lah ya dari Supadi sendiri. Apa judulnya? Boleh mungkin Karang Berahi masuk ya. Jadi Karang Berahi, ada ya. Karang Berahi di Iya, halaman berapa nih Karang Berahi? 29 ini. Halaman 29 ya. 29. Jadi Karang Berahi itu. Oh. Jadi di Ziarah Tanah Beselang ini dia tidak hanya tentang Muratara tetapi Sumselnya masuk juga di sana. Iya, ada Ampera juga Ada ya. Ampera, perang 5 hari 5 malam. Oh iya. Dalam jadi Ampera itu simbol sebenarnya. Iya. Simbol Nomor satu ya? bentuk perjuangan Oh, iya, rakyat iya. Sumsel. Jadi saya baca puisi tentang Ampera, kemudian literatur. Saya harus membuat puisi yang harus beda dari ibaratnya dari yang lain. Jadi gitu. Ampera dan juga Karang Berahi. Karang Berahi itu apa tempatnya? Karang Berahi, Prasasti Karang Berahi. Oh, Prasasti. Prasasti Karang Berahi di Iya, mana iya, iya. ditemukan Sriwijaya. Salah satunya ada Prasasti Karang Berahi. Jadi itu bisa dikatakan penuh makna bagi Supadi ya untuk Karang Berahi ini sendiri. Oke, ini dicetak berapa eksemplar Dicetak untuk pertama nih? Dicetak. Ini kan bersama BNI Institute ya? Iya, bersama BNI Institute kemarin. Ini dibiayai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Awalnya. Awalnya. Ya, berapa cetaknya? Cetaknya 100x kemarin. Tahun berapa cetaknya? 2024 ini. Iya. Oh, harusnya di ini roadshow ya. Harusnya roadshow kan ke sekolah-sekolah. Saya siap tahu kalau bantu kalau roadshow mau boleh, sekolah-sekolah. Tapi kalau semua kemarin mendadak jadi ya mungkin lain kali lah ya. Dan lain kali Oke, lah, ini lain kali ya kita atur jadwal. ada BPK juga harus diajak untuk BPK roadshow untuk ya. roadshow Ya. ke buku ini. Oke. Ini berapa jumlah kalau kemarin dicetak?
100 100 eksemplar. ya. Ini yang termasuk cetak perdana. Ya sini cetak perdana. Keren ya. Mudah-mudahan di tahun Ya, depan bisa cetak. ini perempat memegang ya. Oke, siap. Ini kebanggaan kita perempat memegang ada puisi yang bertemakan tentang Muratara dan juga Sumatera Selatan. Ada Ziarah Tanah Beselang ya. Iya. Dan kalau pun nanti akan dicetak edisi kedua ya, ini mungkin harus ada yang supporting lagi ya. Kalau selain Ada, BBK, ya. ada Kita- kemungkinan dari pemerintahan atau Ya, coba Sudah nanti saya berupaya yang iya. lain lah untuk Jadi bisa menerbitkan pada minimal terbitan kedua. tadi ya masuk sekolah-sekolah. ya. Masuk sekolah-sekolah. Iya, karena kita kasih SD, satu atau dua SMP, gitu. ya gitu Iya. ya. Oke, kira-kira dari puisi tadi yang sudah dibuat banyak ya seratusan ya. Ratusan. Nah, untuk legenda atau cita rakyatnya ada berapa buah? Ada selain Bujang Kurap, Ada ini Lubuk Kembang Pangeran Mas di sana. itu apa tuh cita apa tuh? Saya kan kalau di perempat ini menarik kalau cita rakyat. Jadi gini, Iya. jadi Pangeran Mas Ah, itu Kemarin Kria gua tanya dulu kan, banyak kan ya cerita-cerita sana. jadi Pangeran Mas itu adalah seorang ulama. Oh, oke. Seorang ulama dari tanah Jawa. Yang spesifiknya nggak tahu Jawa dari mana. Jadi Pangeran Mas adalah yang kedatangannya dari Jawa kala itu. Spesifik tahunnya kita Sudah hadir di sana ya. sudah hadir di sana. Jadi kuburan keramatnya ada. Dan keluarga Iya, pengikutnya dan masih. keluarga pengikutnya ada. Jadi Pangeran Mas adalah salah satu penyebar agama Islam di Mesir Utara. Jadi betapa banyak, jadi rentetan kegelisahan saya yang belum saya tulis di Muratara itu banyak sekali sebenarnya. Ini di antaranya secara global ya. Iya. Belum spesifik ke satu tempat lah ya. Satu tempat. Iya. Jadi ada Lesung Batu, ada jadi Lesung Batu, Lubuk Kembang, Remban itu Pangeran Mas ini. Jadi Pangeran Mas ini ada anaknya Putri Darah Putih. Putri kalau di Rupit nyebutnya Putri Kembang Dadar. Oh iya. Nah, jadi Putri Darah Putih sampai ke Jambi juga itu. iya, ceritanya sampai ke Jambi Putri Darah Putih itu. Dia anaknya Pangeran Mas. Iya, Kan dia anaknya Pangeran Mas. Pangeran Mas kemarin dibukukan dalam buku Batu Belah Batu Betangkup. Iya. Pangeran Mas itu. Jadi jelas dia salah satu penyebar Islam. Kalau mau diceritain runtutnya agak panjang dia cerita Pangeran Mas itu. Yang artinya Pangeran Mas itu kan punya kerbau banyak. Punya kerbau banyak di Lubuk Kembang. Maksudnya nggak terpelihara lagi kerbau itu saking banyaknya kan. Jadi pada akhirnya dia melakukan sayembara Pangeran Mas. Pas saya akan melakukan sayembara. Ada kita legenda yang saya buat. Ya ada Di itu. rekaman ya, Iya, rekamannya. Rekaman itu ada. Iya. Nah jadi cerita-cerita itulah Jadi yang pada akhirnya diserahkan ke orang yang salah juga akhirnya mengakui dan tidak mau perjanjiannya itu kan. berjanjian Iya, ya benar. itu jadi dia nggak menjaga amanah. Iya, Yang Raja Kubang dari Iya. Rupit. Jadi berkubang semua. Ada Ziarah Layang-Layang itu juga tentang legenda Keri yang maksudnya Keri cerita rakyat dari Keri Agung dari Bukit Ulu ke Layang. Ziarah yang layang. Jadi Bukit layang. Ziarah Tanah Beselang itu dari cerita rakyat gitu ya. Dari Nandai, dari sejarah prasejarah gitu ya. Dari zaman prasejarah, Lengkap dari ya. zaman Jepang. Kalau Jepang menyebut Muratara itu Rawasgun. Rawasgun dia. Kalau Belanda menyebut Muratara kala itu khususnya Musir, maksudnya secara umumnya Musir Rawas. Rawas Raya. Iya, Musir Rawas Raya. Ya. Jadi Rawasgun. Jadi kalau Kawedanan Rawas kalau Belanda nyebut. Oh, ada sendiri kalau dia. Iya, Kawedanan Rawas. Nah, Tapi pada masa Jepang itu mereka tinggal di sana di Muratara. iya sempat juga Jepang. Iya. Jepang sempat juga, maka disebut namanya Rawasgun. Ada pemerintahnya sana. Sebentar tapi nggak lama kan. Kalau Belanda itu kan yang ini Onder Memang, iya. Abdeling ini kan Untuk pertanian ibu ya. kotanya Busirawas kan gitu. Ya. Ibu kota OPOC kala itu pemerintahnya adalah di Surulungun Rawas. Jadi makanya lahirlah puisi Bambu Runcing di sana. Bambu Runcing itu perjuangan ya, iya, Ada perlawanan Bambu ya. Runcing, Oke. perlawanan. Oke, ini ada ranting patah. Ini apakah bercerita tentang Musirawas juga atau kegelisahannya pribadi? Jadi ranting patah itu sebenarnya kalau bahasa ininya apa ya, environmental ethic gimana nih? Jadi environmental ethic. Jadi maksudnya tuh etika kita terhadap alam. Nah, jadi kegelisahan saya. Aku maka pikir lahir- ranting patah ini belum baca suruhan apa patah hati ya. Ya patah hati. Maksudnya saya
saya secara pribadi hanya ingin hutan, maksudnya alam di Ulu Rawas, di Kecamatan Ulu Rawas itu, saya hanya ingin itu tetap seperti itu. Hutan. Tetap alami seperti itu, tetap hutan seperti itu. Sekarang sudah mulai Ya, diselesaikan. jangan diambil batunya, jangan diambil uraniumnya, jangan diambil nikelnya, jangan diambil. Pokoknya tetap seperti itu. Tapi memang ada isunya ada uranium sudah. Ya, udah uranium masih muda tapi mudah-mudahan ini masalah uranium dan segala macam nggak didengar oleh investor-investor. Bahaya kita kalau didengarkan. Tapi minimal ya tadi yang kembali dengan penghijauan tadi ya. Penghijauan. Karena sudah banyak yang mungkin dibuat perkebunan atau permukiman. Karena dulu kan Muratara ini memang hijau dari hutannya. Ya, hijau dari hutan, ada hutan TNKS kan. Ada lagi ada limbah malam di dalam buku ini. Oke, ya. Oke. Ada yang mungkin berhubungan dengan wanita-wanita Muratara puisinya? Atau mungkin masa warganya, penduduknya ini kan kesibukan sehari-hari ada. Kesibukan sehari-hari. Tergambar nggak atau belum masuk dalam buku ini? Tentang perempuan kali. Iya, wanita, penduduk masyarakat sana, kehidupan sehari-harinya. Kehidupan sehari-hari. Iya. Itu kan di Muratara itu percampuran etnis macam-macam ya. Macam-macam. Sebenarnya sudah mewakili juga sebenarnya ada yang nyadap karet. Nyadap karet itu ya masyarakat. Nyadap karet itu kan digambarkan dalam puisi yang mana kalau tidak salah di Bukit Barisan Semua Cerita Bermuara. Ada lagi tentang mengayuh sampan di Sungai Rawas gitu. Ya, tentang perempuan yang kala itu benar-benar maksudnya masih alami gitu, belum tersentuh dengan pekerjaan kemodernan hari ini. Siti Rahayu? Iya, Siti Rahayu. Siapa nih? Siti Rahayu. Siti Rahayu adalah yang dikenal loh. Orang dikenal loh. Enggak kenal Siti Rahayu. Siti Rahayu itu tokoh kan? Iya, bukan. Bagaimana nyebutnya deh? Iya. Boleh atau nanti simbol, ada simbol. Kalau nyebut toko nanti ada syarat-syaratnya deh, ada indikator-indikatornya. Ya. Jadi enggak bisa juga disebut toko. Bukan simbol wanita Muratara bukan? Masuk juga sebenarnya simbol wanita Muratara, artinya batik dia itu. Oh, batik. Batik. Jadi Siti Rahayu itu konon ceritanya, kalau secara ilmiahnya mungkin perlu penelitian lebih mendalam kan. Jadi Siti Rahayu itu juga Siti Rahayu ini berangkat dari Jawa itu sama ayahnya juga sampai ke Musirawas, khususnya di Sungai Baung. Nah, Siti Rahayu ini setelah kemerdekaan yang membawa batik ke Muratara, boleh dibilang setelah gitu kemerdekaan sebelum? Kata kabar sebelum itu. Ya, oke. Sebelum Jadi masa penyebaran Islam. mengenalkan batik ke Muratara. Boleh dibilang dia salah satu, spesifiknya nggak tahu juga ya. Boleh dibilang dia salah satu yang tapi memang namanya Siti Rahayu, bukan nonim. Siti Rahayu. Nama aslinya Siti Rahayu. Kalau maksudnya kuburannya Keramat Nitap namanya. Nama kuburannya Keramat Nitap. Ditulis Siti Rahayu. Ditulis Siti Rahayu. Jadi sekitar tahun 50-an, tahun 70-an di Sungai Baung itu kan setiap malam Jumat terdengar bunyi gamelan. Dari arah kuburan Siti Rahayu. Mistiknya begitu. Dari arah kuburan Siti Rahayu terdengar gamelan, terdengar Satu bulan sekali? Tiap malam Jumat. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Tapi sekitar tahun 50-an udah lama, sekarang kan enggak lagi. Tapi tidak semua orang mendengarkan mungkin ya. Belum enggak semua orang mendengar. Mungkin orang-orang tertentu atau gimana. Jadi dia terdengar bunyi gamelan. Itu dekat hutan atau jauh hutan. Jadi pokoknya dekat areal kuburannya itulah. Ya, di situ ada permukiman. Jauh dari masyarakat. Jadi ada gamelan, jadi ada bisa dikatakan tari ini apa namanya nyebutnya tuh ya. Yang tercipta tari piring gelas. Yang tercipta dengan Siti Rahayu nih. Iya, tari piring gelas. Jadi dia. Jadi ada gelasnya, taruh piring di atas itu. Jadi tari piring gelas. Sekarang masih ada penarinya? Penarinya masih ada, tetapi menyuburkan ini sudah gimana ya maksudnya, sudah mulai agak berkurang. Harusnya dilatih karena harusnya dilestarikan. Kalau semua Barat tari piring, kita punya tari gelas ya. Tari piring gelas. Iya, oke.
Dulu pendengar, Cak Nyong asik sekali. Sebenarnya harus 1 jam nih ngobrol. 1 jam karena waktunya mepet. Karena berhubung ada acara berikutnya jadi Iya. terpaksa nih baru sedikit. Tapi tak apa, nanti kita ngobrol lagi. Masih ada waktu nanti jam kan belum kemana-mana kan? belum. Kita akan lanjut tapi tidak akan di live di YouTube. Siap, Ya, siap, jadi kita siap, akan siap. ngobrol nanti kita lanjut kembali dan saya mau coba untuk baca Iya. buku ini karena buku Ziarah Tanah Beselang ini antologi puisi karya Tampu Bolon Supardi. Kalau ingin pesan atau mana bentuknya kemana ke IG tuh? Kalau mau order buku ini bisa langsung pesan ke Instagram pribadi saya, Fardi Vicangkar gitu ya, Fardi_Rumi ya, di Instagram. Kalau di WA 0822 Ya. 6697 1986 gitu ya. Ulang lagi. Ya, biasanya 08 pendengar baru dengar. 0822 6697 1986 gitu ya. Iya, atau tanya dengan Cek Dola lagi. Oh, Cedola. Mungkin Cek Dola boleh saya bacakan satu puisi saja mungkin. Boleh, silakan. Yang mana yang puisi menarik agak ya? ini. Ya. Saya bacakan puisi yang agak pendek kali ya. Boleh. Di sini ada namanya Biduk Dapun Tahiyang ada. Biduk Dapun Tahiyang. Ya, Ya, ya. oke. Di halaman ke Di 44. halaman ya di Sini halaman 44 sini. 44 Ya, di sini. ya. Jadi Dapun Tahiyang adalah Srijaya Nasah Dapun Tahiyang. Ya, di mana? Pendiri Kerajaan Sriwijaya. Silakan. Biduk Dapun Tahiyang. Bunga alang-alang di bibir si guntang, melambai-lambai biduk dapun tahiyang, asap kemean menguap ke palang jendela, gemuruh cemara retak tulang dada. Ketika gaharuh menjalari musi, menembus Bangka ke Telaga Biru, menembus Merangin ke Tanah Lampung, Talong Tuoh terbakar asapnya melambung ke ujung langit. Gajah Thailand meneguk batang hari, duduk bersila Leiden Belanda meneguk lancang kuning Swarna Dwipa. Oi, doa-doa tertimbun bebatuan, kelelawar bergayut mengecup dahan randu. Rimbun beringin itu memayungi kantil, sisa hujan bergenang, awan mengambang. Kemarau berangkat tergesah-gesah, menyapu rindu basah dalam selimut retina yang masih muda. Sripijaya, 11 Agustus 2019. Ya, 2019. Lama tulisannya. lama baru terlaksana 2020. Iya, baru tersana sekarang. Ngapur dari dulu nyetaknya deh. Dari dulu Iya, nyetak, iya. Jadi cerita tentang Sriwijaya. Kita aulas ya kagak di Nanti, setelah sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya, ya. Dan Doror Caknya kita cukupkan tuh obrolan budaya. Nanti kita akan ada obrolan-obrolan lainnya di kesempatan jam 12 ke atas ya. Masih bersama tamu kita dari Mulatara, ada Tampu Bolon Supardi. Dan Doror kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari dengan rangkaian program acara selanjutnya. Budak kecil main nekat. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. RRI Digital